Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 796. Aku tidak mengincarmu. Harus diakui bahwa perjalanan Ji Feng dalam perjamuan itu dipenuhi dengan tragedi. Dia kalah dari Lin Yun, tapi setidaknya Lin Yun tidak mencoba mempermalukannya dengan sengaja. Jadi siapa yang menyangka dia akan kalah dari Wu Xiaotian dan dipermalukan di depan umum. Sebagai salah satu dari 7 elit, dia selalu memegang posisi tinggi dan memandang rendah segala sesuatu dengan jijik. Jadi, Ji Feng tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, tapi inilah sifat dunia. Karena dia kalah dalam pertempuran, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Wu Xiaotian memanggilnya sampah. Wu Xiaotian tidak sederhana. Dia jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Pertempuran itu mungkin tampak berbahaya, tapi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Haha, aku merasa kekuatan Ji Feng tidak sesuai dengan reputasinya. Tidak hanya dia dikalahkan oleh Lin Yun, tapi dia bahkan kalah dari Wu Xiaotian. Itu benar. Dia benar-benar penghinaan dari 7 elit. Sepertinya dia hanya figuran. Wajah Ji Feng jelek saat dia meninggalkan panggung, terutama saat dia mendengar bahwa dia adalah figuran di antara ke-7 elit. Dia mungkin berada di peringkat terbawah dari 7 elit, tapi terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai figuran. Lagi pula, dia hanya sedikit lebih lemah dari Jue Chen. Bukan karena dia lemah, tapi karena lawannya terlalu kuat. Waktu berlalu dengan cepat dan sore hari merayap pada semua orang. Ketika Lin Yun mendengar sorak-sorai di sekitarnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang tidak asing lagi di panggung grup kedua. Sosok itu adalah putri kecil Gua Langit Ziyue, King Ruoyou. Ketika dia memikirkannya, dia tidak pernah melihat satu pun dari pertarungannya karena dia sibuk atau dia tidak bisa diganggu untuk mengawasinya. Banyak orang mengagumi kecantikannya yang menakjubkan dan menonton pertarungannya, tapi dia pucat dibandingkan dengan Yue Weiwei. Namun, kebenaran dari masalah ini adalah bahwa kekuatannya luar biasa. Oleh karena itu, popularitasnya melonjak selama perjamuan berlangsung. Lin Yun meliriknya sebentar sebelum dia menarik kembali pandangannya. Tapi tiba-tiba, Lin Yun melakukan double tag karena Yue Weiwei juga berada di kelompok kedua. Menurut aturan, cepat atau lambat mereka harus bertarung. Kurasa aku harus menonton sedikit. Lin Yun mengarahkan pandangannya ke atas panggung. Lawan King Ruoyou adalah Su Wenbin dari Villa Gunung Beixue yang berada di peringkat 21. Villa Gunung Beixue menaruh harapan besar padanya karena dia telah memahami maksud pedang Xiantian dalam penguasaan yang lebih besar. Adapun King Ruoyou, dia juga berada di peringkat 20-an, tapi dia lebih rendah dari Su Wenbin. Aku tahu kekuatanmu dengan baik, senyum Su Wenbin. Aku juga tahu kekuatanmu. Anda tidak sekuat yang dipikirkan semua orang, jawab King Ruoyou. Mungkin. Su Wenbin tidak marah, tapi ada kilatan tajam di pupil matanya. Menghunus pedangnya, dia menyerang lebih dulu dengan serangannya yang diberdayakan oleh niat pedang Xiantiannya dalam penguasaan yang lebih besar. Dalam sekejap mata, dia melepaskan pukulan kuat yang bisa membuat King Ruoyou terbang. Esensi bulan nila. King Ruoyou membentuk segel dengan tangannya dan bulan yang cerah membumbung tinggi ke langit sebelum berbenturan dengan pedang Su Wenbin. Saat kedua serangan itu berbenturan, sinar pedang yang menyilaukan meledak. Lagi. Su Wenbin menerjang ke depan sekali lagi sementara sinar pedangnya terbang seperti naga yang bisa melenyapkan gunung dan sungai. Teknik pedangnya agak mirip dengan Limu Bai. Mata banyak orang berbinar saat melihat adegan ini. Meskipun teknik pedang Su Wenbin tidak sebanding dengan Nangong Wanyu dan Limu Bai, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Tatapan King Ruoyou menjadi serius saat tubuhnya mulai memudar. Gaunnya berkibar tertiup angin saat dia menyerangkan sinar esensi bulan ungu. Serangannya tidak tampak kuat, tapi dia mampu meniadakan serangan Su Wenbin. Beberapa lusin gerakan kemudian, Su Wenbin benar-benar ditekan dan bulan ungu di langit sepertinya telah bergerak sedikit. Lin Yun memperhatikan detail kecil ini dan langsung tahu bahwa Su Wenbin sudah kalah. Energi asalku. Su Wenbin tiba-tiba menemukan bahwa energi asalnya hampir habis. Wajahnya berubah dan dia membubung ke langit, menikam pedangnya ke arah bulan ungu. Tidak ada yang bisa disembunyikan di bawah sinar bulan. Sudah terlambat. Mata King Ruoyou bersinar tajam saat dia menunjuk ke arah bulan, menyebabkannya terbakar dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, jarinya bersentuhan dengan sinar pedang Su Wenbin.
Tiba-tiba, sinar pedang itu meledak dan bahu Su Wenbin tertusuk, menyebabkan dia jatuh dari langit. Wow, sepertinya King Ruoyou bisa masuk 10 besar. Kemenangan King Ruoyou membawa ketenarannya ke tingkat yang baru. Mendengar sorak-sorai, dia melirik Yue Weiwei. Ini membuat Lin Yun mengerutkan kening. Dia khawatir King Ruoyou akan membalas dendam pada Lin Yun dengan bertindak brutal pada Yue Weiwei. Lin Yun tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak yakin dengan kepribadian King Ruoyou. Pertempuran berikutnya berjalan dengan lancar, tetapi semua orang fokus pada kelompok keempat, terutama karena Lin Yun berada di kelompok keempat. Sebagai kuda hitam favorit penonton, pertarungan Lin Yun akan langsung menarik perhatian banyak orang. Dengan 10 kemenangan berturut-turut, penampilan Lin Yun selalu memuaskan. Selain itu, proyeksi naganya juga telah tumbuh menjadi 21 meter. Setelah dia memenangkan pertarungan ke-17, proyeksi naganya mencapai 24 meter dan memancarkan aura yang kuat. Setelah tumbuh begitu besar, itu bukan lagi ilusi. Panjang proyeksi naganya menyamai mereka yang berada di dalam 10 besar. Lin Yun dapat dengan tajam merasakan bahwa aura naga dalam proyeksi naganya juga telah tumbuh lebih kuat dan dapat menyehatkan tubuhnya. Dia bahkan tidak perlu bermeditasi untuk memulihkan energi asalnya yang terkuras. Proyeksi naga itu benar-benar mendalam. Lin Yun ingin mengetahui manfaat dari aura naga sang juara. Ketika dia meninggalkan panggung, semua orang menatapnya dengan kekecewaan di mata mereka karena mereka ingin melihat Lin Yun membalas provokasi Lin Tao. Tapi Lin Yun hanya bertarung tanpa ada niat untuk memperlihatkan kekuatannya. Lagi pula, Nangong Wanyu dan Li Mubai sudah memperlihatkan kekuatan mereka dengan aura pedang mereka. Sepertinya Lin Yun sudah menyerah. Itu masuk akal. Fenomena Lin Tao terlalu menakutkan. Sialan. Apa kita harus melihat Lin Tao bertingkah sombong seperti itu? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Fondasi Lin Yun lebih lemah. Tetapi bahkan jika dia kalah dalam 3 ronde, dia masih memiliki peluang besar untuk dipromosikan. Namun, aura Xuan Huang-nya akan habis. Banyak orang menghela nafas dengan sedih. Pada saat ini, murid-murid Xuan Yang tersenyum. Kakak senior, sepertinya Lin Yun sudah menyerah. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Apakah dia benar-benar berani melawan kakak senior? Jika kakak senior tidak bisa menjadi kandidat unggulan, dia pasti akan melumpuhkan Lin Yun dan membuatnya kehilangan kesempatan untuk dipromosikan. Lin Tao menyeringai di wajahnya saat melihat Lin Yun bertindak dengan bijaksana. Jika mereka benar-benar bertarung, itu hanya akan menguntungkan Nangong Wanyu dan Li Mubai, yang akan menyebabkan dia kehilangan kuota. Jadi ada baiknya Lin Yun mengalah. Jika tidak, dia akan menjadi kejam terhadap Lin Yun. Lin Yun tersenyum pahit. Dia tidak bisa mengabaikan semua orang yang berbicara karena inderanya yang tajam. Faktanya adalah dia menyembunyikan kekuatannya. Sepanjang perjamuan, dia akan memperoleh kemenangan dengan mengungkapkan kekuatan sesedikit mungkin. Dia tidak pernah berpikir bahwa melakukan hal itu akan menimbulkan begitu banyak kontroversi. Lin Yun, apakah kamu benar-benar akan menyerah pada kuota? Tidak apa-apa. Tuan 13 dan Tuan Paviliun Lama akan senang dengan pencapaianmu saat ini. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, senyum Paviliun Master Plum karena dia tidak ingin menambah tekanan pada Lin Yun. Lin Yun membuka mulutnya, tapi dia akhirnya tidak berkata apa-apa. Tidak banyak ronde yang tersisa, jadi cepat atau lambat dia akan bertemu dengan Lin Tao, Li Mubai dan Nangong Wanyu. Beberapa ronde kemudian, suara juri terdengar, kelompok keempat, Lin Yun vs Lin Tao. Saat pengumuman itu dibuat, keributan pecah dan kerumunan orang menunggu jawaban Lin Yun. Bahkan Yu Haotian, Yan Longzi, dan yang lainnya yang berada di 10 besar pun menoleh untuk melihat ke arah Lin Yun. Bagaimanapun juga, mereka ingin melihat apakah perjalanan tak terkalahkan Lin Yun akan berakhir. Lin Tao mempertahankan ketenangannya seolah-olah dia tahu keputusan apa yang akan diambil Lin Yun. Dia hanya menunggu Lin Yun menyerah dalam pertandingan ini. Namun, hal yang tak terpikirkan pun terjadi. Lin Yun segera berjalan ke atas panggung tanpa ragu-ragu. Dia begitu cepat sehingga dia sudah menghunus pedangnya sebelum ada yang bisa bereaksi. Senyum Lin Tao membeku dan tengkuknya tenggelam. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan bertanya, Lin Yun, apakah kamu bertekad untuk melawan aku dan memastikan aku tidak bisa mendapatkan jatah? Lin Yun merenung sejenak sebelum dia menjawab, ya, tapi aku tidak menargetkanmu secara khusus. Dia benar-benar tidak mengincar Lin Tao, tapi lebih pada seluruh kelompok keempat. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya karena dia bertekad untuk mendapatkan kuota. Bab 797 Pembalasan.
Wajah Lin Tao marah seperti Asura yang baru saja merangkak keluar dari neraka, tidak seperti temperamennya yang lembut seperti biasanya. Pada saat ini, dia penuh dengan keganasan. Saat dia berdiri, gelombang panas yang deras menyapu kerumunan. Jelas terlihat bahwa Lin Tao marah. Memeriksa pilihan Lin Yun, kerumunan orang bisa berempati padanya. Masuk akal bagi mereka bahwa Lin Yun tidak ingin kalah dalam 3 ronde. Jika Lin Yun yakin bahwa dia tidak bisa mengalahkan para pendekar pedang, maka masuk akal jika dia akan mencoba peruntungannya dengan Lin Tao. Ternyata para penonton sangat meremehkan Lin Yun yang dengan tenang naik ke atas panggung. Lin Tao yang yakin bahwa Lin Yun akan menyerah, merasakan wajahnya memerah karena dipermalukan saat dia berjalan ke panggung. Baru setelah itu gelombang panas menghilang, melegakan para penonton. Kamu tidak mengincar saya. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan kuota? Lin Tao sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lin Yun. Dalam benaknya, Lin Yun hanya berusaha menghindari 3 kerugian. Jadi, dia akan membuat Lin Yun menyesali keputusannya. Kenapa aku tidak bisa? Lin Yun bertanya. Mendengar jawaban Lin Yun, Lin Tao tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan beberapa sampah? Kau ingin mendapatkan kuota. Tolong, kamu tidak memenuhi syarat. Paling tidak, saya tidak mengakui Anda. Jika kau tidak mengakuiku. Lin Yun menatap Lin Tao sebelum dia berkata, kalau begitu aku harus menebasmu. Saat dia mengatakan itu, aura tajam yang tak tertandingi melesat keluar dari mata Lin Yun saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Haha. Lin Tao tertawa sebelum dia berbicara dengan dingin. Aku pernah melihat orang yang sombong, tapi aku tidak pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Biarkan aku membangunkanmu dari mimpimu. Perjalananmu dalam perjamuan ini sudah berakhir sekarang. Lin Tao menyeringai pada Lin Yun sebelum dia menerjang maju. Gerakannya begitu eksplosif sehingga dia berubah menjadi semburat api. Kecepatan apa? Lin Yun menyipitkan matanya. Lin Tao tidak hanya cepat, tapi dia juga mendominasi. Lin Yun merespon dengan pergeseran yang lembut saat segel gagak emasnya muncul. Jurus awan mengguncang adalah kartu trufnya dan dia tidak ingin mengungkapkannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah Lin Yun menggerakkan tubuhnya setengah inci, api tiba-tiba meledak di depannya yang melepaskan gelombang panas yang besar. Di saat yang sama, Lin Tao meninju Lin Yun seperti tombak. Dengan serangan yang begitu kejam, Lin Tao jelas-jelas berusaha melumpuhkan Lin Yun. Inilah harga yang harus dibayar Lin Yun karena telah membuatnya kehilangan kuota. Bagaimanapun juga, pertarungannya dengan Lin Yun akan menguntungkan Nangong Wanyu dan Limu Bai. Ketika Lin Tao memikirkan hal ini lebih lanjut, kemarahan meledak dari dadanya. Lin Yun mengayunkan pedangnya dan berbenturan dengan Lin Tao, menyebabkan percikan api beterbangan. Terlihat jelas bahwa tinju Lin Tao seperti senjata yang sangat tajam. Pedangmu agak cepat. Lin Tao tersenyum melihat Lin Yun masih bisa menghunus pedangnya setelah dipaksa masuk ke dalam situasi ini. Tapi suaranya segera berubah dingin, tapi ini baru permulaan dari tinju api penyucianku. Ketika dia selesai berbicara, cahaya merah muncul di sekitar tinjunya. Ini membuat wajah Lin Yun berubah saat dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya dan menebas, mengeksekusi tebasan petir. Praktis dalam sepersekian detik, sinar pedang dari 18 petir terbang keluar. Trik yang menyedihkan. Tubuh Lin Tao bergetar saat energi asal yang tak terbatas menyerang petir-petir itu, menghancurkan mereka sepenuhnya. Kemudian, tanpa memberi Lin Yun kesempatan untuk bereaksi, dia menghilang. Saat dia muncul kembali, dia dengan cepat melemparkan sebuah pukulan. Pukulannya sangat cepat, sehingga mengenai bahu kanan Lin Yun sebelum yang terakhir bisa bertahan dengan pedangnya. Energi asal yang menutupi Lin Yun tertembus dan pakaiannya terkoyak. Setelah serangan ini, Lin Yun memiliki 5 lubang berdarah di bahunya yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Semua orang menghirup nafas dingin pada adegan ini karena Lin Yun terluka begitu cepat. Ini mengejutkan karena ini adalah pertama kalinya Lin Yun mengalami cedera dalam perjamuan. Lin Tao benar-benar layak menjadi murid terpencil ketua sekte. Melukai Lin Yun dalam 3 jurus, wow. Dia benar-benar layak menjadi salah satu dari 7 orang elit. Aku khawatir kemenangan beruntun Lin Yun akan berakhir. Paviliun Master Plum dan yang lainnya dari Kekaisaran Qin besar tidak bisa menahan perasaan khawatir. Lin Tao menggunakan kultivasinya yang menakutkan untuk dengan mudah menghancurkan pedang tuannya Lin Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Lin Yun. Haha, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Orang itu adalah badut. Dia ditakdirkan untuk dilumpuhkan. Yan Longzi dengan cepat berdiri untuk mengejek Lin Yun.
Kakak senior, sepertinya dia hanya menderita luka dangkal. Lin Yun sebenarnya sedikit menakutkan karena dia bisa menghindari luka yang fatal, ujar murid yang lain. Huff. Yan Longzi mendengus. Aku tidak buta, tapi ini baru permulaan. Pertunjukan utama belum tiba. Apakah kalian berpikir bahwa kalian memiliki penglihatan yang lebih baik dariku? Bermimpilah. Lin Yun akan lumpuh setelah pertarungan ini. Hanya Yue Wei yang tidak senang setelah mendengar bualan Yan Longzi. Dia melirik ke arah Yan Longzi hanya untuk menemukan dia mencibir padanya. Yan Longzi sengaja berbicara menentang Lin Yun agar Yue Wei mendengar kata-katanya. Dia ingin membalasnya. Dia tidak percaya bahwa kepala paviliun berani melakukan apapun padanya dengan perjamuan yang akan segera berakhir. Bagaimanapun, kepala paviliun tidak akan mengambil risiko paviliun Tianyao kehilangan posisi 3 besar. Lin Tao mencibir setelah dia melihat darah Lin Yun. Tapi ketika dia melihat luka-luka Lin Yun, dia menyipitkan matanya. Dia tahu betapa mengerikannya serangan itu dan dia yakin bahwa seorang pendekar pedang biasa pun akan terbunuh olehnya. Sekarang dia mengerti mengapa Lin Yun memiliki keberanian untuk berdiri di hadapannya. Jadi ternyata Lin Yun juga mengasah fisiknya. Menarik. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menekanku dengan fisiknya karena dia tidak bisa menekan Nangong Wanyu dan Limu Bai dengan pedangnya? Kau yang pertama melukaiku. Lin Yun memeriksa lukanya sebentar dan kemudian tersenyum dingin. Dia menikmati tekanan yang dia rasakan selama perjamuan karena akan terlalu membosankan jika itu mudah. Setelah terluka, dia harus mengakui bahwa Lin Tao jauh lebih kuat dari Ji Feng. Kamu sendiri tidak buruk. Aku meremehkanmu, tapi sayangnya untukmu, aku sudah memahami kekuatanmu sekarang. Kenapa kau tidak mengeluarkan teknik pemurnian tubuhmu? Berapa lama kau akan menyembunyikannya? Mata Lin Tao bersinar saat dia menekan Lin Yun. Teknik pemurnian tubuh. Para penonton terkejut saat mendengarnya. Ternyata, mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun benar-benar mengembangkan teknik pemurnian tubuh selain menjadi pendekar pedang. Terserah kau. Lin Yun menyarungkan pedangnya. Mengejutkan semua orang, dia menusukkan pedangnya ke tanah dan memecahkan panggung. Semua orang jenius yang menyaksikan pertarungan itu menarik napas dingin ketika Lin Yun membuang pedangnya. Mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Wajah Lin Tao berubah menjadi sangat gelap saat melihat adegan ini. Dia mengira Lin Yun sombong sebelumnya, tapi Lin Yun membuktikan bahwa dia salah. Lin Yun tidak hanya sombong, tapi dia benar-benar mengabaikan Lin Tao. Kesombongan yang luar biasa. Lin Tao mendengus saat api merah berkobar di sekelilingnya dan energi asal seperti magma mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan perubahan ini, tubuh Lin Tao menjadi lebih besar dan berubah menjadi logam saat dia melepaskan aura yang menakutkan. Jurus pertempuran yang mendalam. Teriak Lin Tao. Pada saat ini, Lin Tao tampak seperti kera iblis. Itu adalah teknik terlarang dari Suanyang. Kudengar tidak ada yang berhasil mengembangkannya dalam milenium terakhir. Sepertinya Lin Tao benar-benar menyerah pada kuota dengan mengungkapkan kartu trufnya lebih awal. Itu terutama karena Lin Yun terlalu keras kepala untuk mengakui kekalahan. Lin Tao sangat marah dan bertekad untuk melumpuhkan Lin Yun. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Lin Yun, aku sarankan kau menghunus pedangmu. Jika tidak, aku takut aku akan membunuhmu. Lin Tao menggertakkan giginya dengan aura membunuh yang melonjak di matanya. Aku tidak perlu kau memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku hanya membalas apa yang kau berikan padaku. Lin Yun menatap aura membunuh Lin Tao yang melonjak dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tidak berbicara sebelumnya, dia marah. Namun, semua orang salah mengira bahwa dia tidak pemarah. Pada kenyataannya, Lin Yun tidak ingin membuang waktunya untuk menjelaskan dirinya kepada orang banyak. Apakah Lin Tao benar-benar berpikir bahwa dia seorang yang suka memaksa? Lin Tao tidak hanya memprovokasinya beberapa kali, dia bahkan mengklaim bahwa dia akan membunuhnya. Karena Lin Tao berani mempermalukannya, Lin Yun akan membuatnya membayar. Fisik pertempuran naga biru. Lin Yun berkata dengan dingin saat raungan naga bergema. Bab 798 Pantang mundur. Kilat yang menyilaukan menyelimuti Lin Yun saat lebih dari 100 rune naga berkeliaran di sekitar permukaan tubuhnya. Pada saat ini, tampak seperti seekor naga yang agung melingkar di sekeliling tubuhnya. Rune naga itu mengandung kekuatan eksplosif yang memberi Lin Yun kekuatan untuk menghancurkan gunung. Trik yang menyedihkan. Permainan kecil ini telah berakhir. Wajah Lin Tao berubah menjadi muram saat dia menginjakkan kakinya ke tanah dan menyerang. Benarkah begitu? Lin Yun mendengus dingin dan menghadapi Lin Tao secara langsung. Detik berikutnya, mereka menghilang dan kemudian ledakan besar terjadi di atas panggung.
Danau yang mengelilingi panggung mulai mendidih dan awan petir mulai menutupi langit. Ledakan besar bergema dan mengganggu aliran darah orang-orang yang ada di dekatnya. Setelah Lin Yun dan Lin Tao mengeluarkan teknik pemurnian tubuh mereka, ledakan yang konstan memenuhi udara. Beberapa orang bahkan memuntahkan darah dan pingsan karena gelombang kejut. Kerumunan orang itu mendingin dan menyaksikan pertempuran dengan kaget. Mereka melihat dua orang bertarung dengan keras di panggung kuno sementara petir dan api menyebar kemana-mana. Gejolak di langit menyebar seperti riak. Bahkan danau pun bereaksi dari tabrakan tersebut dan menciptakan ombak yang sangat besar. Semua orang terkejut dengan intensitas pertarungan ini. Gelombang kejutnya sangat menakutkan, jadi kekuatan serangan yang sebenarnya tidak terbayangkan. Lin Yun tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan melayangkan pukulan, kemarahan yang ada di mana-mana, langit yang mengamuk. Menggabungkan dua bentuk tinju tujuh pembantaian bersama-sama, energi asal yang tak terbatas mengalir keluar seperti lautan yang dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Kekuatan pukulan ini sangat mengejutkan dan memanifestasikan fenomena kabut merah yang merusak. Tinju seribu mutlak. Lin Tao memasang ekspresi serius saat dia merasakan tekanan besar yang datang padanya. Dia dengan cepat mengedarkan seni yang mendalamnya dan melepaskan lusinan pukulan yang mengandung niat api. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 1000 jurus. Lin Tao terkejut saat dia bertarung karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa unggul. Adapun Lin Yun, dia menjadi lebih berani saat dia bertarung. Segumpal aura membunuh melintas di matanya saat dia melayangkan pukulannya. Kali ini, wajah Lin Tao berubah saat dia menghindari serangan itu. Saat pukulan Lin Yun mendarat di tanah, retakan dengan cepat menyebar di permukaan panggung, meninggalkan kawah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka mendengar suara berdenging di telinga mereka. Pukulan Lin Yun sangat menakutkan karena bisa menghancurkan panggung. Sungguh menakutkan. Orang-orang itu sedikit terlalu gila. Mereka hanyalah monster. Aku bisa merasakan bahwa bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi biasa tidak bisa menghadapi mereka. Banyak penonton menjadi pucat dari adegan ini. Bahkan beberapa ahli alam jiwa surgawi awal memiliki ketakutan dalam suara mereka. Namun, mereka bahkan lebih terkejut lagi melihat bahwa Lin Yun seimbang dengan Lin Tao. Mendorong tinju tujuh pembantaian hingga batasnya, pukulan Lin Yun lebih kuat karena peningkatan eksponensial dalam aura membunuh. Lin Yun jelas-jelas ganas saat dia mencampurkan aura naganya dalam serangan itu juga. Ekspresi menyeramkan memenuhi wajahnya saat dia melampiaskan semua kemarahannya. Kerumunan orang terkejut dengan perkembangan ini. Mereka tahu bahwa Lin Yun adalah orang yang kejam karena dia berani membunuh seseorang di awal perjamuan. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya ketika Lin Yun tidak memperlihatkan taringnya dengan sengaja. Hal ini membuat orang-orang seperti Lin Tao memperlakukannya sebagai orang yang tidak bisa dikalahkan, seolah-olah itu adalah kejahatan yang tidak bisa dia hindari. Tapi karena ini adalah sebuah kompetisi, Lin Yun akan bertanding. Sungguh menjengkelkan. 1000 tinju mutlak surga absolut. Lin Tao akhirnya meraung karena kesal. Api keemasan dengan cepat menyelimuti tubuhnya saat energi asal meraung dengan marah. Dalam sekejap mata, tubuhnya yang sudah raksasa itu tumbuh lebih besar dan lebih menyeramkan. Aura liar dan ganas menyapu panggung dari transformasi ini. Kemudian, langit menjadi gelap seperti gunung yang menuju ke arah Lin Yun. Sebelum kepalan tangan Lin Tao turun, danau itu sudah mulai mendidih dengan hebatnya. Di bawah tinjunya, panggung besar itu benar-benar tampak kecil, yang membuat banyak orang terkejut. Apakah Lin Tao akhirnya akan mengeluarkan semua yang dia punya? Frustrasi yang menantang. Aura sunyi meledak dari Lin Yun saat kemarahan di dalam hatinya semakin besar. Kemudian, kebencian dan kemarahan di dalam hatinya menjelma menjadi keagungan yang tak berujung. Lin Tao tersenyum saat dia menuangkan semua emosinya ke dalam tinjunya. Ketika kedua pukulan itu berbenturan, serangan besar Lin Tao hancur dan bola api yang tak terhitung jumlahnya menghujani. 1000 tinju mutlak pemusnahan. Meskipun serangannya hancur, Lin Tao dengan percaya diri menyerang sekali lagi. Dia terbagi menjadi 8 sosok yang memberikan pukulan pada Lin Yun. Api pada pukulan itu seperti lautan api tak terbatas yang ingin membakar dunia. Tinju 7 tinju pembantai resonansi. Lin Yun tertawa saat dia akhirnya melampiaskan semua emosinya yang terpendam. Inilah mengapa dia begitu tangguh. Bagaimanapun juga, orang jenius biasa tidak akan bisa menepis emosi negatif dari teknik ini. Angin dari pukulannya meniupkan lautan api kembali ke arah Lin Tao. Perubahan mendadak ini mengejutkan Lin Tao. Karena dia tidak siap, dia terlempar oleh serangannya sendiri dan darah menetes dari bibirnya.
Wajah Lin Tao berubah saat dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Kemudian, dia bergerak secepat kilat untuk mempertahankan diri dari serangan Lin Yun dengan serangannya sendiri. Dia memanifestasikan meteorit yang menghujani Lin Yun. Hubungan jantung, pedang spiritual. Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin saat dia membentuk segel dengan tangannya. Niat pedangnya terpancar terang saat dia bersiap untuk menyerang. Menjentikkan jarinya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Meteorit menempati satu sisi panggung naga melonjak sementara sinar pedang memenuhi sisi lainnya. Ketika para penonton melihat ini, rasa takut memenuhi hati mereka. Bagaimanapun, bentrokan itu terlalu menakutkan. Intensitas bentrokan belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi sejak dimulainya perjamuan ini. Mereka yang dikalahkan oleh Lin Yun terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan sekuat ini tanpa menggunakan pedangnya. Dengan ledakan gemuruh lainnya, energi asal berfluktuasi keluar dari pertarungan Lin Tao dan Lin Yun. Saat debu mengendap, mata semua orang terpaku pada Lin Yun. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius yang baru bangkit sepertimu bisa memaksaku sampai ke titik ini. Wajah Lin Tao agak menyedihkan karena lukanya tidak ringan. Dia sudah kehilangan semua harapan untuk menjadi unggulan. Wajahnya gelap saat dia mendengus, ini adalah akhir bagimu. Hasil akhirmu sudah ditentukan sejak awal. Saya akan melumpuhkanmu. Magma emas mulai beredar di sekitar Lin Tao, mengubah tubuhnya menjadi magma. Selain itu, garis-garis merah menggeliat di permukaan tubuhnya seperti susunan spiritual kuno. Pada saat ini, dia seperti iblis api dari neraka. Semua orang bisa melihat bahwa Lin Tao mendorong jurus pertempuran yang mendalam sampai ke batasnya. Jurus ini pasti akan menekan Lin Yun. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun saat semangat juang berkobar di dalam pupil matanya. Jadi bagaimana jika Lin Tao adalah salah satu dari 7 orang elit? Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak akan pernah mundur. Bab 799 Kematian Lin Tao. Merasakan semangat juang Lin Yun, Lin Tao mencibir, kau begitu bodoh bahkan saat menghadapi kematian. Seranganku yang berikut ini adalah sesuatu yang kusimpan selama 4 tahun untuk 3 orang raja. Jika kau bisa menerimanya, aku akan mengaku kalah. Nama pukulan ini adalah 1000 pemakan matahari mutlak. Lin Tao mengepalkan tinjunya dan aura kekerasan melonjak lebih banyak lagi di tubuhnya. Saat dia mendorong jurus yang mendalam sampai ke batasnya, langit mulai bergulung dengan keras. Langit berangsur-angsur berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Api berderak di langit sementara gelombang aura yang menakutkan berkumpul di kepalan tangan Lin Tao. Segera, tinjunya memancar seperti bintang. Tekanan api yang kuat terpancar dari Lin Tao yang perlahan-lahan menekan udara di sekitarnya. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar dengan keras. Setelah melihat pemandangan ini, wajah para penonton berubah drastis. Banyak ahli alam jiwa surgawi juga menjadi gugup pada saat ini karena fenomena itu terlalu menakutkan. Kekuatan apa? Semua orang dari Kekaisaran Qin besar menjadi khawatir. Bahkan Yue Weiwei menjadi gugup. 2 tahun yang lalu, saat pukulan ini belum mencapai batasnya, aku mengalami kekalahan saat bertarung dengan Lin Tao. Tidak mungkin Lin Yun bisa menangkis serangan ini. Yan Longzi memiliki kegembiraan di wajahnya saat melihat adegan ini. Dalam pandangannya, Lin Yun akan kehilangan kemampuan untuk bertarung meskipun dia tidak menghadapi pukulan itu secara langsung. Ini berarti Lin Yun akan kehilangan kualifikasinya untuk dipromosikan dan pada akhirnya akan dilupakan. Saat serangan Lin Tao terus menumpuk, tekanan yang tak terbatas datang menghantam Lin Yun. Pada saat ini, perbedaan dalam kultivasi mereka terlihat jelas. Tapi Lin Yun tidak mengeluarkan niat pedang spiritualnya dan juga tidak ada kepanikan di wajahnya. Rune naga Lin Yun menggeliat sebelum beberapa naga benar-benar terbang keluar dari tubuhnya. Naga-naga itu melingkar di sekitar Lin Yun sambil meraung dengan marah. Pada saat yang sama, mata Lin Yun memerah sementara dia menghasilkan aura membunuh yang sangat besar. Tinju 7 pembantaian. Auranya membuatnya terlihat seperti asura dari neraka, tapi untuk beberapa alasan, pupil mata Lin Yun terasa menenangkan untuk dilihat. Lin Tao juga sudah selesai mempersiapkan serangannya. Tinjunya memancarkan sinar merah yang tampak seperti akan membakar segalanya. Sinar merah itu menembus aura pembunuh Lin Yun sebelum Lin Yun bisa melakukan apapun, menyebabkan naga-naga petir melolong karena api merah. Tidak bagus. Para penonton menjadi gugup saat Lin Tao mencuri keuntungan. Sambil tersenyum menyeramkan, Lin Tao berteriak, mati. Ini adalah serangan terkuatnya. Didukung oleh fisik pertempuran yang mendalam, dia akhirnya mengungkapkan sisi yang paling menakutkan. Dalam sepersekian detik,
cahaya dari tinjunya membakar semua yang ada di seluruh langit dan membuat panggung menjadi gelap. Pada saat itu, matahari seakan-akan telah dilahap habis. Tidak ada awan maupun sinar matahari yang tersisa. Serangan ini mirip dengan tebasan matahari milik Lin Yun. Namun, pukulan Lin Tao bahkan lebih mendominasi karena juga melahap sinar matahari. Kau memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan bentuk terakhir dari tinju 7 pembantai. Tidak seperti orang lain yang panik, hati Lin Yun tenang saat dia mengeksekusi bentuk ketujuh dari tinju 7 pembantaian tanpa akhir. Aura pembunuh yang gelap gulita di belakangnya memadat menjadi sebuah kata kuno. Saat kata itu muncul, aura Lin Yun tumbuh dengan panik hingga mencapai alam jiwa surgawi. Kemudian, langit dan panggung bergetar hebat seolah-olah kiamat akan datang. Secara bersamaan, kerumunan orang mendengar banyak orang meneriakkan kata bunuh ke telinga mereka. Setiap kali suara-suara itu berteriak, akan semakin memerah. Setelah 7 kali teriakan, Lin Yun meninju serangan Lin Tao. Begitu saja, 2 pukulan yang menakjubkan bertabrakan dengan kekuatan untuk membunuh seorang ahli alam jiwa surgawi. Telaga 9 naga mulai bergetar dengan hebatnya dan para jenius yang bertarung di panggung lain merasakan tekanan yang sangat besar. Saat serangan Lin Tao dan Lin Yun bertabrakan, fenomena yang membuat langit menjadi gelap pun hancur. Retakan juga mulai muncul pada penghalang yang menutupi panggung seolah-olah akan hancur setiap saat. Tapi untungnya, juri aliansi suci mengendalikan penghalang itu sehingga gelombang kejut tidak akan menyebabkan kematian di antara para penonton. Meskipun tidak ada yang meninggal, namun para penonton merasa tidak nyaman akibat gelombang kejut tersebut. Lagi pula, gelombang kejutnya begitu kuat sehingga memberikan tekanan besar pada penghalang. Memikirkannya saja sudah membuat banyak orang gemetar karena Lin Tao dan Lin Yun bahkan tidak berada di alam jiwa surgawi. Kemudian, sesosok tubuh jatuh dari langit seperti meteor. Itu Lin Yun. Pada akhirnya, Lin Tao mengandalkan keunggulannya dalam kultivasinya untuk menang dengan setengah langkah. Setelah mendarat di grup, sebuah kawah besar terbentuk di atas panggung. Tidak ada yang tahu apakah Lin Yun masih hidup. Lagi pula, siapa yang menyangka bahwa pertarungan ini akan begitu brutal. Kerumunan orang melihat ke arah panggung yang sekarang menjadi reruntuhan dengan ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Serangan membunuh mereka pasti bisa membunuh seorang ahli alam jiwa surgawi biasa. Dalam pertarungan sebelumnya, Lin Yun jelas memiliki keunggulan. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Keunggulan Lin Tao dalam kultivasinya terlalu besar. Masuk akal jika dia akan tertawa terakhir. Fondasi dari ketujuh orang elit itu terlalu dalam. Bisik-bisik terdengar dari tempat duduk karena banyak orang merasa kasihan pada Lin Yun. Ketika Lin Tao turun ke tanah, retakan-retakan muncul di tubuhnya dan darah mengalir dari luka-lukanya. Jelas, Lin Yun belum sepenuhnya memahami kekuatan tinju 7 pembantai. Kau merayu kematian untuk memaksaku ke tempat ini. Wajah Lin Tao menjadi menyeramkan saat aura membunuh mengalir keluar dari matanya. 9 transformasi naga biru bentuk ke-8. Raungan naga bergema dari reruntuhan dan tumpukan batu langsung berubah menjadi debu. Lin Yun berdiri dengan hampir 100 rune naga di tubuhnya. Petir meledak saat Lin Yun mengepalkan tinjunya. Dia mengumpulkan semua rune naga ke tinjunya, yang mengubah lengan kanannya menjadi kepala naga yang ganas. Kemudian, dengan pukulan yang sangat cepat, dia mengirim Lin Tao terbang. Magma yang menyelimuti Lin Tao meledak dan dia tidak berdaya. Lin Tao memuntahkan darah dari luka yang diberikan Lin Yun. Hanya butuh 1 pukulan untuk mematahkan jurus pertempuran yang mendalam miliknya. Kau kalah. Lin Yun berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap Lin Tao dengan tenang. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari orang sepertimu? Aku adalah seseorang yang akan mengklaim kuota dan bersaing dengan 3 raja. Bagaimana mungkin aku bisa kalah darimu? Mata Lin Tao menjadi gila karena dia tidak bisa menerima hasilnya. Kemudian, dia mulai mengedarkan seni yang mendalam miliknya. Magma yang retak berkumpul di tubuhnya sekali lagi saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Pedang. Lin Yun mengangkat alisnya dan memanggil pedangnya dari jauh, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangannya. Lin Yun menyarungkan pedangnya saat sinar pedang berkelebat, membelah Lin Tao menjadi 2. Meskipun dia menyarungkan pedangnya segera setelah dia menyerang, pedang itu masih bergetar tanpa henti. Niat pedangnya benar-benar terlalu kuat. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Saat mayat Lin Tao jatuh ke tanah, Lin Yun berdiri dengan anggun dengan rambut berkibar tertiup angin. Bab 800 Yue vs King Ruoyou. Semua orang terdiam saat melihat Lin Tao terpotong menjadi 2. Pertama Qin Yang, sekarang Lin Tao yang terbunuh.
Secara kebetulan, mereka berdua berasal dari Suanyang. Hal ini membuat semua orang menduga bahwa Lin Yun memiliki dendam dengan Suanyang. Mungkin ini adalah kasusnya karena Xin Jue meninggal karena skema putra mahkota kekaisaran Qin besar. Bagaimanapun juga, putra mahkota memiliki Suanyang di belakangnya. Lin Yun benar-benar tidak memiliki pendapat yang baik tentang Suanyang. Faktanya, di antara 9 pasukan tuan, dia paling membenci mereka. Dia akan merasa jijik jika melihat mereka, itulah sebabnya dia tidak pernah melirik Qin Yang selama gelombang binatang buas. Dia bahkan tidak mengakui upaya Qin Yang untuk mengejeknya. Jika itu orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda. Tapi karena Lin Tao merayu kematian, Lin Yun tentu saja tidak keberatan memenuhi keinginannya. Lagi pula, Lin Tao membuat beberapa klaim untuk melumpuhkan Lin Yun, yang melewati batas kemampuannya. Semua orang memandang Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga, Lin Tao adalah salah satu dari 7 orang elit, dan Lin Yun membunuhnya. Bahkan mereka yang tidak optimis dengan Lin Yun tidak lagi berani meremehkannya. Sialan. Wajah banyak tetua dari Suanyang menjadi gelap saat mereka menatap Lin Yun dengan niat membunuh. Mereka semua merasakan dorongan untuk menyerbu ke atas panggung dan membunuh Lin Yun. Lin Yun tidak hanya membunuh Qin Yang, tapi dia bahkan membunuh Lin Tao. Ini berarti perjalanan Suanyang telah berakhir. Mereka sudah berada di peringkat terbawah dari 9 pasukan tuan tanah, jadi keberuntungan mereka akan turun drastis setelah perjamuan ini. Tidak pasti apakah mereka bisa mempertahankan posisi mereka di antara pasukan penguasa. Meskipun mereka marah, mereka mempertahankan alasan mereka. Lagi pula, bahkan Gua Langit Ziyue tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketika Lin Yun membunuh salah satu murid mereka. Pada saat ini, wajah Yan Longzi bahkan lebih menakutkan karena dia tercengang oleh Lin Yun. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun tidak hanya membunuh Lin Tao, tapi dia juga membuktikan bahwa Yan Longzi salah. Yan Longzi hampir muntah darah karena Lin Yun telah menjadi saingan beratnya. Tidak ada satupun murid di sekelilingnya yang berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka merasakan aura dingin dari Yan Longzi. Dasar sampah. Apakah Lin Tao benar-benar ingin menantang ketiga raja dengan kekuatan sekecil itu? Yan Longzi mengumpat sambil melampiaskan kemarahannya pada Lin Tao yang sudah meninggal. Wah, naganya hampir 30 meter panjangnya. Keributan terjadi saat proyeksi naga Lin Yun tumbuh semakin besar setelah menyerap aura Xuan Huang Lin Tao. Tiba-tiba, proyeksi naga itu membumbung tinggi ke langit dan mengaum sambil mengacungkan cakarnya. Raungan naga yang menakutkan bergema yang menyebabkan seluruh danau 9 naga bergetar hebat. Semua orang bisa merasakan tekanan menakutkan menerjang. Betapa agungnya. Bahkan orang seperti Yu Haotian tidak bisa mengabaikannya lagi. Sungguh menakutkan, pertumbuhan proyeksi naga Lin Yun bahkan lebih cepat dari 3 raja. Kelompok keempat sangat menarik. Selanjutnya kita akan melihat apakah Nangong Wanyu, Limu Bai, atau Lin Yun adalah pendekar pedang terkuat. Tapi berdasarkan teknik pedang yang terungkap sejauh ini, Lin Yun masih jauh dari Limu Bai dan Nangong Wanyu. Aku ingin tahu apakah dia punya kartu truf lagi. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, siapa yang menyangka Lin Yun akan memiliki fisik dan teknik tinju yang begitu menakutkan. Lin Yun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena dia sedikit banyak mengungkapkan kartu trufnya karena Lin Tao. Pertumbuhan proyeksi naga Lin Yun menyebabkan kerumunan orang berbagi pendapat. Bahkan Lin Yun pun terkejut. Dia berharap bahwa dia akan melahap banyak aura Xuan Huang dengan membunuh Lin Tao, tapi dia tidak pernah membayangkan akan sebanyak ini. Ketika proyeksi naga itu kembali ke tubuhnya, dia bisa merasakan energi asalnya yang terkuras pulih dengan cepat. Auranya juga tumbuh lebih kuat dan lebih halus. Sungguh sensasi yang aneh. Jika aku menyempurnakan proyeksi naga sekarang, aku mungkin akan mencapai alam jiwa surgawi setengah langkah. Lin Yun bisa merasakan bahwa niat pedangnya menjadi lebih halus di bawah makanan dari aura naga. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia bisa merasakan manfaat dari proyeksi naga. Tepat pada saat ini, Lin Yun merasakan 2 tatapan yang mengunci dirinya. Yang satu dari Limu Bai dan yang lainnya dari Nangong Wanyu. Mata mereka dipenuhi dengan semangat bertarung dan mereka tidak repot-repot menahan niat pedang mereka, yang membuat tatapan mereka semakin tajam. Pikiran mereka sudah jelas. Proyeksi naga mereka akan menjadi besar jika mereka mengalahkan Lin Yun. Lin Yun berbalik untuk melihat mereka dan menghafal ekspresi wajah mereka. Dalam sepersekian detik, dia tahu apa yang mereka pikirkan. Tidak banyak pertempuran yang tersisa, jadi dia akan segera bertemu dengan mereka. Mereka dengan jelas berpikir bahwa Lin Yun mengungkapkan semua kartu trufnya.
Lin Yun melambaikan tangannya dan mengarahkan pedang pemakaman bunga ke sarungnya. Sambil merentangkan kedua tangannya, dia terbang meninggalkan panggung. Meskipun dia sudah meninggalkan panggung, semua orang masih membicarakannya. Seberapa kuatkah Lin Yun? Dalam hal teknik pedang, dia mungkin lebih lemah dari Nangong Wanyu dan Limu Bai. Namun, dia memiliki keunggulan dengan fisiknya, jadi sangat sulit untuk mengatakannya. Itu benar. Limu Bai dan Nangong Wanyu terlalu percaya diri jika mereka pikir mereka bisa menekan Lin Yun. Intensitas pertempuran meningkat setelah Lin Yun pergi, terutama ketika giliran Yan Longzi dan Yu Haotian. Jika lawan mereka tidak mengaku kalah, mereka hanya akan membunuh lawan mereka dalam 3 jurus. Tidak lama kemudian, proyeksi naga Yan Longzi, Zhao Wuji, dan Yu Haotian juga telah tumbuh dengan ukuran yang sama dengan naga Lin Yun. Namun, sepertinya mereka telah mencapai batas, yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah akan ada terobosan. Setengah jam kemudian, Lin Yun yang sedang bermeditasi tiba-tiba terbangun dari keributan yang bahkan lebih keras daripada saat ketiga raja itu naik ke atas panggung. Ketika dia membuka matanya, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Semua perhatian tertuju pada kelompok kedua di mana Yue Weiwei dipasangkan dengan King Ruoyou. Keduanya cukup populer dan memiliki kekuatan yang menakutkan, terutama Yue Weiwei yang penampilannya sangat luar biasa. Orang-orang bahkan mengira mereka bisa masuk ke dalam 10 besar. King Ruoyou juga cantik, tetapi dia sangat disayangkan karena dia ditempatkan di panggung yang sama dengan Yue Weiwei. Tidak nyaman bagiku untuk melihat wajahmu itu. King Ruoyou berkata dengan dingin dengan aura membunuh berkedip di matanya. Dia sudah tidak senang dengan Yue Weiwei ketika dia menyadari bahwa Yue Weiwei cukup dekat dengan Lin Yun. Ini mengingatkannya pada Su Xiao. Dia tidak tahu kemana Su Xiao pergi. Lebih buruk lagi, Su Xiao didukung oleh Empyrean Aquatic yang jatuh. Namun, Yue Weiwei berada tepat di depannya, jadi dia akan merobek wajah Yue Weiwei hingga tercabik-cabik di depan Lin Yun. Kakak, apa maksudmu? Yue Weiwei tersenyum dan mengeluarkan aura yang menyedihkan. Jangan repot-repot menggunakan teknik rayuanmu padaku. Aku akan melepaskanmu jika kamu mengaku kalah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu dekat dengan Lin Yun. King Ruoyou berkata dengan nada dingin, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Pertarungan antara Yue Weiwei dan King Ruoyou tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Mata banyak orang berkedip-kedip saat mereka jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Meskipun dendam King Ruoyou dengan Lin Yun dan Su Xiao telah ditekan oleh Gua Langit Ziyue, masih ada sedikit demi sedikit yang bocor ke publik. Jadi ketika kerumunan melihat aura pembunuhan di mata King Ruoyou, mereka langsung tahu bahwa rumor itu benar. Betapa mendominasi. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa kejamnya kamu. Yue Weiwei tersenyum, tetapi matanya juga memiliki jejak dingin dan ejekan.